Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk melakukan asesmen awal pembelajaran. Asesmen awal pembelajaran ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa pada awal pembelajaran ketika akan masuk pada materi atau bab yang baru seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui kemampuannya menggunakan tes tes diagnostik seperti itu. Nah, kemudian pengertian asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan peserta didik dalam menguasai materi kompetensi tertentu serta penyebabnya. Nah, itu adalah pengertian dari asesmen diagnostik. Itu akan dilakukan di awal sebelum materi kita pelajari seperti itu. Kemudian manfaat asesmen itu, asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang tercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian tujuan asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama adalah untuk memetakan kemampuan dasar peserta didik di kelas secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasi peserta didik yang sudah paham, sebagian paham, dan belum paham terhadap materi pembelajaran. Dan untuk jenis asesmen diagnostik itu ada dua. Yang pertama, asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non-kognitif. Asesmen diagnostik yang kognitif merupakan asesmen yang digunakan untuk mengukur pengetahuan siswa terhadap suatu materi. Kemudian asesmen diagnostik non-kognitif itu digunakan untuk mengetahui emosi, ya, psikis dari peserta didik. Gitu. Nah, kemudian langkah-langkah asesmen diagnostik yang pertama itu baik asesmen yang kognitif dan non-kognitif itu sama untuk tahap-tahapnya, yaitu tahap persiapan, kemudian pelaksanaannya, kemudian tindak lanjutnya seperti apa. Nah, kemudian setelah dilakukan tes diagnostik di SD Negeri 103, terutama pada kelas 5, yaitu menghasilkan bahwa pemahaman siswa tentang perkalian pangkat 3 itu masih rendah. Artinya, siswa masih kebingungan dalam mengerjakan soal pangkat 3. Pemahamannya masih rendah. Maka guru harus merancang pembelajaran yang sesuai. Nah, kemudian bagaimana rencana tindak lanjut asesmennya? Dari hal tersebut, maka guru harus akan menerapkan pembelajaran yang mengacu pada kehidupan sehari-hari, sehingga siswa lebih familiar dan mudah untuk memahami materi pangkat 3 yang akan dilaksanakan di awal eh, semester 2 seperti itu. Nah, kemudian ini merupakan dokumentasi yang saya lakukan untuk mengukur kemampuan eh, pemahaman tentang pangkat 3 atau menggunakan tes diagnostik seperti itu. Nah, kemudian umpan balik siswanya, menurut Dede masih harus banyak belajar. Kemudian Alif itu sering tidak fokus ketika pembelajaran. Kemudian ini memang pangkat 3 itu memang sangat susah seperti itu. Nah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.